Subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pembelajaran 1. Sekarang kita memasuki tema 7. Perhatikan teks berikut ini ya. Ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda ciptaan manusia. Ada benda hidup, ada benda tak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur pada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama. Kita karya-karya yang dibuatnya. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita lebih mudah. Udin dan teman-teman pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda tak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Ayo kita nyanyikan lagu Topi Saya Bundar bersama-sama. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Setelah menyanyikan lagu Topi Saya Bundar, perhatikan tanda yang ada di bawah syair lagu berikut ini. Dapatkah kamu membedakan antara lirik lagu yang diberi tanda pendek dan panjang? Tanda pendek merupakan tanda untuk bunyi pendek. Sedangkan tanda panjang merupakan tanda untuk bunyi panjang. Setelah mengetahui perbedaan tanda pendek dan tanda panjang, selanjutnya mari belajar mengenali benda-benda di sekitar kita dan amati gambar di bawah ini. Apa saja benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar kita? Untuk mengetahuinya, ayo coba kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan cirinya. Perhatikan gambar benda-benda berikut. Ayo kita berlatih mengelompokkan benda dan menentukan kelompok benda hidup atau benda tak hidup. Benda hidup antara lain: 1.
Edo. 2. Lani. 3. Udin. 4. Anak bebek. 5. Ikan. Benda tak hidup antara lain 1. Tiang bendera. 2. Gedung sekolah. 3. Sepeda. 4. Mobil-mobilan. 5. Boneka. 6. Garuda Pancasila. Nah, kira-kira apa saja benda-benda di dalam kelas ya? Berikan tanda centang pada kolom yang sesuai dengan benda-benda yang ada di dalam kelas. Dan beri tanda silang jika tidak sesuai dengan benda-benda yang ada di kelas. Yang pertama, kursi. Kursi ada di kelas. Yang kedua, meja. Meja ada di kelas. Yang ketiga, boneka. Boneka tidak ada di kelas. Yang keempat, papan tulis. Papan tulis ada di kelas. Yang kelima, anak bebek. Anak bebek tidak ada di kelas. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa yang pertama, Edo, Lani, Udin, anak bebek, dan ikan merupakan benda hidup. Karena benda hidup mengalami gejala kehidupan seperti berkembang biak, bernafas, tumbuh, dan lain-lain. Yang kedua, tiang bendera, gedung sekolah, sepeda, mobil-mobilan, boneka, dan Garuda Pancasila termasuk benda tak hidup. Karena benda tersebut tidak butuh makan dan minum, tidak bernafas, tidak berkembang biak, dan tidak mengalami pertumbuhan. Benda-benda di kelas harus kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara tersebut, terdapat sila-sila Pancasila. Kamu sudah mengetahui sila ke-1 sampai sila ke-3 pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang, mari kita mengenal simbol dan bunyi Pancasila, sila ke-4 Pancasila. Simbol sila ke-4 Pancasila adalah kepala banteng. Bunyi sila ke-4 Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dari pembelajaran ini, kita jadi mengetahui cara menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Kita dapat membedakan tanda pendek dan tanda panjang pada lirik lagu, mengenal benda hidup dan benda tak hidup. Kita dapat mengelompokkan dan menentukan benda hidup atau benda tak hidup yang ada di lingkungan sekitar. Kita juga dapat mengenal simbol dan bunyi sila ke-4 Pancasila. Apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.